Baik, kita lihat sekarang fadilah-fadilah Utsman radhiyallahu anhu. Apa manaqibnya, apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu. Tentu ini sahabat atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat, manaqib namanya ya. Kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Garis bawahi ikhwah akhwat sekalian, kisah-kisah sahabat yang seperti ini, dan saya sudah titik beratkan di pertemuan pertama waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan akhwat sekalian bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih peka kita memahami adalah Allah Azza wa Jalla menjaga kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita, makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi, diciplak kehidupan mereka, diikutin, dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan al-Ushrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu terdapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengumandangkan jihad dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan? Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak, dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik nggak ikut. Karena pada saat itu kata penulis di sini, muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmahnya, anggurnya, delimahnya gitu kan. Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen. Sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk pada saat itu, dan akhirnya mereka keluar. Dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi SAW akhirnya menerima perintah Nabi SAW, dan mereka berlomba-lomba berinfak, dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4.000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4.000 dirham. Maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4.000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Perlu dikasih bawahi satu hal di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun kurmahnya, beliau punya usaha, gitu kan? Ada peternakan yang beliau miliki, beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi karena banyak juga diantara dai-dai kita yang salah faham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, nggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta. Pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimiliki, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin. Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emang sudah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf,
dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin diberatkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat. Seperti kita kan selama ini 1.000, 10.000 rupiah, berputar di 100.000 rupiah. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat, ikhwan akhwat sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah, infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anna ahadum minkum anfaqa mithlu uhudin zaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud, emas semua, belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua, di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman bin Auf. Mereka datang membawa, itu juga dengan Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi. Mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslamah membawa 200 uqiyah. Satu uqiyah ini nilainya sama dengan kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat di sini mereka membawa 200 uqiyah. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119, karena satu uqiyah 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiyah berarti kita kalikan 200 uqiyah dikali 119 gram perak, itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah 5 uqiyah. Jadi tadi kan 200 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini, ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah, itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 uqiyah perak itu, 200 uqiyah itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada nggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik, ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Uthman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan datang lagi sahabat yang lain bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud, dan satu mud itu ukuran 2 telapak tangan manusia. Artinya satu sa' itu ukurannya sama dengan 2,5 kilo kali 4, berarti 10 kilo. Satu sa' itu sama dengan 10 kilo kurma. Ini satu wasak 60 sa', ya. Satu wasak 60 sa'. Sementara sahabat ini bawa 90 wasak. Hitungannya begini. Berarti kurang lebih, kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya, gitu. Ini luar biasa. Sama dengan kalau satu sak itu 10 kilo dikali 60 sak untuk mendapatkan satu uqiyah saja sama dengan 600 kilo. Berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma. Satu wasak. Sahabat ini radhiyallahu anhu Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54.000 kilo kurma. Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30.000 lah, anggap 30.000 rupiah. Itu keluarnya ikhwah sekalian dan akhwat 1,6 miliar, 1.620.000 rupiah.
Itu diinfakkan pada saat itu 90 wasak kurma. Wasak itu kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, beliau pun menyerahkan Asim bin Adi radhiyallahu anhu menyerahkan 90 wasak kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha, aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, penuh berisi masak. Masak itu adalah gelang tangan, kaki, baik dari tanduk atau gading, ataupun dari emas dan perak, gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin. Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat, ini yang saya bilang tadi, mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya, tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil, diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air diambil dari sumur, cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, saya belum punya pendapatan pada hari itu, maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air, mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan itu dibayar dengan 2 sak kurma. 1 sak kurma tadi adalah 10 kilo. Maka 1 saknya saya berikan kepada keluarga saya dan 1 saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ikhwah begini, sederhananya begini. Pernah nggak antum terima gaji 2 juta, 1 juta langsung dikasih jalan Allah, setengahnya langsung pada saat itu, tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah. Ini bukan hal yang ringan, ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk, hasil kerjanya setengah mati nggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dikatakan Utsman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2.125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW waktu lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan. Ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Utsman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapi mengatakan yang dimaksud Utsman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia, dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Utsman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 km dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 km bisa 10 jam
Yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Siapa lagi yang mau berinfak? Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar. Ternyata Nabi SAW mengatakan, dari hadis Fadilah Uthman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan. Lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata dalam buku beliau, rahimahullah, dalam perang Tabuk, Uthman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini, di zaman dulu ini, sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding, itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus, gitu kan, untuk dipakai tanding, yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor. Kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang sebetulnya 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, tidak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo. Berartinya akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi. Hadir di peperangan sana. Butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid tinggal naik pakai baju pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana, gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Utsman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh, gitu kan? Utsman nggak tahu butuh berapa, diambil lagi 10 ekor sama dia, ini ya Rasulullah 10 ekor lagi. Lengkap sama semua perlengkapannya, jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, baik wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Utsman mengatakan, kalau begitu masih butuh, ambil lagi 10 ekor, 30 ekor, ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya, tinggal perang. Kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, masih perlu lagi. Dibawa lagi. Ya, gitu. Terus begitu. Dalam riwayat dikatakan, Utsman bin Affan mendatangkan 100 ekor, 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor, masih perlu 100 ekor lagi, terus sampai mencapai 940 ekor. Dan Utsman berkata, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis, ini semua kuda yang saya milikin, 940 ekor semua. Tapi kalau anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta, gitu kan? Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak, gitu kan? Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang, gitu kan? Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti juga hewan-hewannya, gitu kan? Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Utsman bin Affan melengkapkan 1000 ekor. Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10.000 real, 15.000 real, yang bagus nih. Kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor.
Itu diantaranya. Maka Utsman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Utsman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk membawa 10.000 dinar. Ya. Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1.000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 1.000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1.000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 1.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Utsman mulai sekarang, kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu, ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut berperang, 30.000 orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ekor kuda. Kalau nggak ada kudanya gitu kan, belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Utsman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 uqiyah ini perlu kita tahu, satu uqiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu uqiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu uqiyah itu kurang lebih satu uqiyah emas ya. Ada emasnya, karena uqiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu uqiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 uqiyah yang Utsman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500.000 rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5.950.000. Ini baru berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2.125.000, kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21.250.000, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiyah emas sama dengan 5.900.000 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778, dan juga yang masyhur ya, dinukil
atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah, au manihatu khadimin fi sabilillah, au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini, Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik, anaknya, kepada Nabi SAW. Dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka, mungkin Romawi memang takut, nggak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan? Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Utsman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik. Ini termasuk dalam manakhibnya beliau adalah menggali sumur rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga dinukil oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah. Kalau kita sekarang jumlahnya, nggak ada ikhwah kalau sekarang ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling
Lux sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur, dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupin satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas. Nggak masuk di akal, memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya, karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur, intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh, kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah akhwat sekalian. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin, bantu pak, kesian pak. Dia sendiri nggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan. Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang, memang Ukasha orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, makna lainnya adalah, siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan. Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau matang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal. Ya berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amilah ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu.
Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut. Jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh, gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan. Bahkan pernah saya sampaikan, kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari. Bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya, semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu, oh rumah ini makan gratis, disiapin makanannya bagus, leks, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam, berarti 1200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin 1 bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah-akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri? Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu. Dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini, oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup. Selalu, setiap Jumat dia memberdayakan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun, lalu dia memberdayakannya tanpa menawarnya. Jadi khusus ini ya. Jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak, berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia. Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi.